menyertai kita dalam keadaan apapun. Dan pada kesempatan hari ini, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang terus nyata bagi kehidupan kami, di mana pada saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami, pemimpin ibadah sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu. Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai. Ya Bapa, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Baiklah adik-adik, sebelum itu kita menyanyikan pujian yang berkata dari terbit matahari. Tidak ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita? Nah, kita akan menyanyikan pujian lagi yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Ikuti kakak ya. 1, 2, 3. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu tumbuh, kalau mampu tumbuh, kalau mampu tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu tumbuh, kalau mampu tumbuh, kalau mampu tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu tumbuh. Kepada pembawa firman, dipersilakan. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan dikasihi oleh Kakak Santi. Bagaimana kabar kalian? Tentunya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, serta bersuka cita ya adik-adik ya. Bagaimana tadi? Sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan Kakak Dewi ya. Kakak Dewi, terima kasih untuk puji-pujiannya. Kiranya Kakak Dewi semakin diberkati di dalam pelayanan. Terima kasih. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan Yesus. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh berkumpul pada hari ini, di hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami boleh memberikan waktu kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tibalah kami rindu juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan akal budi. Pimpin kami Tuhan dalam firman ini, supaya kami boleh mengerti Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, berkati Kak Santi yang akan membawakan firman ini, kiranya hanya perkataan Tuhan Yesus saja, firman Tuhan Yesus saja yang boleh disampaikan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang ingin mengganggu hati dan pikiran kami Tuhan, kami bersatu hati, kami tengking, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, tentu kalian sudah siap dengan Alkitab ya? Bagus ya. Pada saat ini kakak ingin menyampaikan firman tentang Tuhan memberi pengetahuan ya adik-adik ya. Kita buka dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Sudah buka? Sudah ketemu belum ayatnya? Ya, karena ayatnya banyak ya adik-adik, dari 1 sampai 9. Ya, di Kejadian 11 ini kita akan persingkat waktu, kakak akan masuk ke dalam materinya saja. Baik, nanti adik-adik kalau ada waktu setelah ini baca lagi ya, sehingga adik-adik bisa mengerti ya. Oke. Judulnya adalah dalam perikop ini Menara Babel ya adik-adik ya. Tentu kalian pernah dengar dong tentang Menara Babel ya. Iya, ini juga kisah yang terkenal dalam Alkitab ya. Adik-adik masih ingat kan tentang
Tuhan Yesus memusnahkan semua manusia-manusia yang pertama pada masa air bah, ya. Nah, pada saat itu hanya keluarga Bapak Nuh saja yang selamat di dalam bahtera, ya adik-adik ya. Ya, dari sejak itulah manusia yang benar-benar Tuhan pilih adalah satu keluarga dari keluarga Bapak Nuh, ya. Tentunya mereka di Timur Tengah sana, ya adik-adik, mereka adalah Bapak Nuh dan keturunannya, anak-anaknya. Mereka menjadi banyak, ya adik-adik, beranak pinak, punya cucu, lalu cucunya melahirkan lagi, lalu banyak, ya adik-adik ya. Oleh sebab itu, bahasa dan logat mereka itu sama, ya adik-adik ya. Nah, Tuhan juga sudah memberikan janji waktu Bapak Abraham dulu ya, bahwa keturunannya akan tersebar ke seluruh bumi dan akan memelihara dan menguasai bumi, ya adik-adik. Nah, oleh sebab itu, tapi mereka masih berada dalam satu daerah, ya. Keluarga dari Bapak Nuh ini yang mempunyai keturunan yang banyak, ya. Nah, dari sini kakak mau cerita. Kita tadi judulnya adalah firman Tuhan, Tuhan memberikan pengetahuan, ya adik-adik ya. Nah, ini kakak mau kasih lihat, ya, gambarnya. Kakak deketin ya. Nah, bisa ya dengan jelas ya, kelihatan ya. Pada suatu masa setelah air bah, ketika manusia bertambah banyak, mereka tinggal bersama dan semuanya berbicara satu bahasa yang sama, ya. Ketika mereka bersama pergi ke arah timur dan menemukan sebuah tempat yang datar di tanah Senear, mereka memutuskan untuk tinggal dan membangun kota tersebut di situ, ya. Ya adik-adik. Nah, mereka ini adalah keturunan Bapak Nuh, ya. Dalam satu logat yang sama. Mereka cari tempat adik-adik ya untuk menetap dan tinggal, ya. Mungkin tanahnya baik dan subur adik-adik ya. Lalu Tuhan juga memberikan pengetahuan ya, memberikan hikmat ya, sehingga manusia ya bisa membuat alat-alat untuk mempermudah pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga pasti punya pikiran untuk ya, kalau kita mau tinggal, pasti kita membangun tempat tinggal, rumah ya adik-adik ya. Nah, mereka juga membangun rumah ya, dan peralatan-peralatan yang mempermudah mereka untuk bekerja. Nah, ini adik-adik, zaman dulu udah ada ya batu bata dan pergala-gala ya. Kalau sekarang nih kita semen dan batu bata adik-adik ya. Tapi ini zaman dulu juga sudah ada adik-adik ternyata. Nih kakak deketin ya gambarnya ya, bisa dilihat ya. Nah, nih mereka ya belajar dan mulai membuat segala sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan mereka. Di antaranya mereka mampu membuat batu bata dan menggunakan gala-gala sebagai bahan perekatnya, sehingga bangunan yang mereka buat menjadi lebih kuat ya adik-adik ya. Siapa yang memberi pengetahuan seperti ini? Tentunya hikmat dari Tuhan Allah, Tuhan Yesus ya. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, penciptanya saja sudah menciptakan bumi ini dan segala isinya ya dengan begitu mudah, ya kan? Kita sebagai ciptaannya juga diberikan Tuhan hikmat karena kita merupakan ciptaannya
yang serupa dan segambar dengan Dia, ya. Oke adik-adik, selanjutnya ya. Karena kepintaran mereka adik-adik ya udah mulai berkembang ya, sudah bikin rumah untuk tempat tinggal, mungkin mereka sudah beternak ya, bertani ya, berkebun, bercocok tanam ya. Mungkin mereka juga berburu juga mungkin adik-adik ya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, mereka mempunyai pikiran untuk nih adik-adik ya, berpikir untuk wah gimana nih kalau kita membuat bangunan yang tinggi ya, sampai ke langit katanya. Waduh, sampai ke langit. Supaya apa nih ya? Oh, motivasi mereka itu, mereka ingin dapat pujian. Mereka sombong adik-adik ya. Nah, ini kita mau lihat gambarnya ya. Nih. Karena kepintaran mereka itu ya membuat mereka sombong tuh ya, dan lupa kepada Tuhan. Ya, lupa nih adik-adik mereka kepada Tuhan. Mereka kemudian merencanakan dan membuat sebuah menara yang sangat tinggi sebagai suatu tanda bahwa mereka mampu membuat sesuatu yang besar sehingga mereka mendapat pujian untuk pekerjaan itu. Mereka juga berharap menara itu dapat mempersatukan mereka. Waduh, ya adik-adik ya. Memang adik-adik, pikiran manusia itu ada kemauannya adik-adik ya. Banyak ya adik-adik. Tapi mereka memakai teknologi yang Tuhan berikan untuk kesombongan mereka adik-adik, dan bukan memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka pingin supaya dipuji orang ya, melakukan membuat itu untuk kesombongan dirinya sendiri, kebanggaan dirinya sendiri ya adik-adik. Nah, ketika Tuhan melihat mereka telah menjadi sombong tuh adik-adik, dan mulai mengandalkan kemampuan diri sendiri ya, Tuhan kemudian memberikan teguran kepada mereka adik-adik. Tuhan jadi marah, jadi murka ya adik-adik. Karena apa? Manusia tidak lagi ingat untuk menyembah dan memuji Tuhan serta mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi mereka-mereka ini menjadi sombong dan ingin sekali untuk membangun menara yang tinggi, serta tingginya sampai ke langit, seperti mau bersaing dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuasaan Tuhan ya adik-adik. Tuhan jadi marah murka dengan keinginan manusia yang sombong ini ya adik-adik. Nah, ini kakak gambarnya ya adik-adik ya. Selanjutnya nih ya, ketika Tuhan melihat bahwa mereka telah menjadi sombong dan mulai mengandalkan kemampuan mereka sendiri ya adik-adik. Nah, kemudian Tuhan kemudian memberikan teguran ya kepada mereka. Tuhan datang dan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak saling mengerti satu sama lain. Waduh, adik-adik, kalian tahu nggak? Jadi pada saat mereka berlangsungnya membangun menara Babel ini ya adik-adik ya, aduh, tiba-tiba mandornya ngomongnya beda ya, nyuruh anak buahnya, misalnya siapa namanya ya, Michael, coba bawa batu bata gitu ya. Tapi Michael karena bukan bahasa yang dipakai, dia tidak mengerti adik-adik. Mandornya itu mungkin bahasanya bahasa yang lain gitu ya. Mungkin Michael karena orang Jawa gitu nggak ngerti gitu, harusnya ngomongnya kan bahasa Jawa, tapi mandornya mungkin pakai bahasa Indonesia, jadi nggak ngerti adik-adik ya, seperti itu. Ini mereka jadi
bingung gitu. Suruh ambil batu bata, bengong dia ambilnya yang lain gitu ya adik-adik ya. Nah, benar, Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Jadi gimana adik-adik tuh ya? Jadi ya mereka ini jadi saling salah paham ya adik-adik, karena tidak mengerti disuruh apa, dikerjakan apa, nggak nyambung ya adik-adik ya. Ya, itulah kuasa Tuhan adik-adik ya. Karena tadinya kan mereka satu bahasa dan satu logat, tapi secara tiba-tiba karena murka Tuhan, Tuhan ya membuat bahasa mereka jadi berbeda ya, satu dengan yang lainnya. Nah, ini membuat mereka saling bertengkar adik-adik karena nggak ngerti bahasa apa sih orang ini ngomongnya gitu loh ya. Nih adik-adik ya, gambarnya nih kakak tunjukin. Tuh. Perbedaan bahasa ini juga membuat mereka saling bertengkar karena tidak saling mengerti atau salah mengerti apa yang diucapkan oleh orang lain. Ini juga membuat pekerjaan mereka tidak mampu dilanjutkan ya, karena mereka tidak saling mengerti apa yang dibutuhkan oleh teman kerja mereka. Waduh adik-adik, jadinya apa? Pusing gitu ya. Karena mereka tidak saling mengerti. Misalnya kayak kakak ketemu orang Jepang gitu ya, kakak kan gak ngerti bahasa Jepang, orang Jepangnya ngomong ke kakak, kakaknya bengong aja begini, apa gitu ya. Nah seperti itu adik-adik, makanya pekerjaan membangun menara ini berhenti karena hal itu ya, karena tidak saling mengerti ya. Kuasa Tuhan hebat sekali adik-adik ya. Nah, karena itu masing-masing orang yang bahasanya sama mengelompokkan diri ya. Jadi mungkin yang diganti Tuhan jadi bahasa Jepang, kumpul di satu tempat ya adik-adik dengan sesama orang yang mengerti bahasa Jepang pada saat itu. Ada yang bahasa Indonesia, Melayu, mungkin ngumpul bareng-bareng bersama-sama di situ ya. Ada yang bahasa Aram ya, Arab, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Cina ya. Adik-adik, pokoknya Tuhan bikin bahasa-bahasa itu berubah ya menurut logatnya masing-masing gitu. Jadi beberapa kelompok ya adik-adik ya. Nah, nih adik-adik gambarnya. Karena itu masing-masing orang yang sama bahasanya mengelompokkan diri dan pergi bersama mencari tempat tinggal tuh yang lain, sehingga mereka tidak harus saling bertengkar karena tidak saling mengerti. Demikian tersebarlah masing-masing itu ke berbagai tempat di seluruh bumi, sebagaimana yang Tuhan inginkan agar mereka tersebar dan mengusahakan serta memelihara bumi ini. Ya adik-adik, kalau tadinya ya rencana dan rancangan manusia ingin menyombongkan diri dengan membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit, tetapi Tuhan bikin apa? Bikin batal ya adik-adik. Tuhan bikin dirubah rencana manusia ini yang sombong menjadi apa? Ya, menjadi rancangan Tuhan yang pertama, yaitu manusia akan diciptakan Tuhan ya, banyak jumlahnya, seperti janji Tuhan kepada Bapak Abraham, yaitu bahwa keturunanmu akan menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya ya adik-adik ya, dan tersebar ke seluruh bumi. Bayangin adik-adik ya. Dari sinilah adik-adik ada
Tuhan ciptakan berbagai bangsa, berbagai bahasa ya adik-adik ya. Karena Tuhan ingin menggenapi firman-Nya ya, yaitu manusia supaya tersebar ke seluruh bumi dan mengusahakan serta memelihara bumi ini ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Kakak mau adik-adik ingat ya 2 hal, yaitu adik-adik ya, yang pertama ya, dari kemampuan manusia ya yang menghasilkan teknologi ini ya adik-adik, kita harus menggunakannya secara bertanggung jawab dan bijaksana. Maksudnya adalah ya adik-adik, jangan sampai ya kemampuan dan hasil teknologi yang dipakai ya ini oleh manusia tidak bisa melakukan apa-apa ya, tapi harusnya kemampuan teknologi yang Tuhan berikan kepada manusia ya digunakan untuk berkarya ya, untuk berkarya dan sebagai bentuk rasa syukur kita ya kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan ya. Jadi kita kalau diberikan kepintaran, ada teknologi yang ada kita pakai ya, kita harus gunakan untuk apa? Kebaikan ya. Itu caranya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua adik-adik, kita harus secara bertanggung jawab memakai teknologi dan jangan memakainya untuk maksud yang jahat adik-adik ya. Adik-adik sering dengar kan ada orang yang suka hacker ya di internet untuk ngambil data nasabah di bank ya, untuk ngambil data kartu kredit atau apa. Nah itu merupakan kemampuan ya, kepintaran teknologi yang Tuhan sudah berikan, tapi dipakai untuk hal yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab ya. Kita tidak boleh seperti itu ya sebagai anak Tuhan. Nah, seperti juga cerita yang barusan kakak sampaikan pada adik-adik, yaitu cerita tentang Menara Babel ya, menunjukkan bagaimana Tuhan menjadi murka ya, marah ketika manusia hanya mengandalkan kemampuan dan kemampuannya diri sendiri saja ya, teknologi hasil ciptaannya untuk kesombongan ya, untuk supaya dipuji orang dan maksud yang buruk ya. Makanya Tuhan marah. Makanya adik-adik, jadi ada 2 hal tadi ya adik-adik ya. Yang pertama, ini teknologi, kemampuan itu Tuhan berikan supaya kita pakai untuk bertanggung jawab ya maksudnya. Dan jangan dipakai juga untuk apa tadi? Berbuat yang jahat ya. Harus dipakai untuk memuliakan Tuhan, mengucap syukur ya. Baiklah, dari sekian yang kakak sudah jabarkan ya adik-adik, kita harus mengutamakan sikap takut akan Tuhan ya, menuntun kita ya supaya kita diberi hikmat, tidak terjebak untuk mengandalkan kemampuan sendiri ya dan kepintaran kita, serta tidak terjerumus dan terjerumus dalam teknologi yang sudah semakin canggih ini dan membuat kita terlena. Jangan ya adik-adik ya, tapi kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam doa-doa kita. Ya adik-adik, tetap baca firman Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir ayat hafalannya adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya ya. Dalam Amsal 9 ayat 10 ya. Permulaan hikmat
adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian, ya. Ya, Amsal 9 ayat 10 ya. Ayat hafalannya. Dan adik-adik, kalau adik-adik ada waktu ya, kakak juga nanti akan taruh di grup WA orang tua kalian ya, yaitu teka-teki silang tentang firman yang barusan adik-adik dengar. Nah, untuk mengisi teka-teki silang ini, adik-adik harus buka firman Tuhan dalam Kejadian. Tadi adik-adik Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Nih adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa bisa minta tolong sama mama sama papa untuk print out dulu ya di kertas. Lalu adik-adik bisa isi teka-teki silangnya ya. Bisa dikirimin ke kakak ya, difoto kirimin ke kakak ya. Nanti siapa yang bisa menjawab dengan benar, kakak kasih hadiah. Oke. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan sudah mengingatkan kami untuk kami tidak lupa dan terlena untuk memakai teknologi canggih yang sekarang ini banyak dengan mudah kami dapatkan Tuhan. Tetapi kami boleh Tuhan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus di dalam sekolah kami, dalam pendidikan kami Tuhan. Berkati supaya kami juga boleh diberikan hikmat dan kepintaran. Kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi terang dan garam dunia bagi sekitar kami. Tuhan Yesus, berkati juga mama papa kami yang mencari nafkah. Tuhan berkati Tuhan, berikan rezeki yang berlimpah. Tuhan juga memberkati juga kesehatan kami semua Tuhan. Yang dalam masa pandemi ini Tuhan, kami juga boleh mengucap syukur karena Tuhan senantiasa melindungi kami dari segala macam penyakit ya Tuhan. Terutama juga Tuhan Yesus virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala mara bahaya, juga dari orang-orang yang jahat ya Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin senantiasa dan menyertai kami selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua gereja-gereja di seluruh bumi Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan. Kiranya mereka juga selalu Tuhan ingat akan Engkau di dalam masa yang penuh dengan kesukaran ini. Mereka boleh selalu mengutamakan Tuhan Yesus dan selalu berdoa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami Tuhan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tetap dalam posisi doa. Angkat tangan kalian dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Oke, adik-adik. Selamat berjumpa lagi minggu depan ya. Tetap semangat, tetap membaca firman Tuhan, tetap berdoa ya. Dadah.